أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الأميين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. Yang Allah tetapkan tuh bukan cuma yang fardu, bukan cuma yang hudud, tapi yang ketiga, wa harrama asya'a. Allah juga telah mengharamkan sesuatu. Jadi di alam semesta ini terkait dengan kita, kebutuhan kita, ada Pak yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Ya, kita insya Allah tahu semualah yang diharamkan ya. Dalam Al-Quran itu Pak, kalau kita cek dalam Al-Quran, Al-Quran itu terkadang lebih banyak menjelaskan yang diharamkan, dan yang diharamkan itu dikit Pak dalam Al-Quran. Berarti secara tidak langsung sebenarnya banyaklah yang halal daripada yang haram. Makanya kata Imam Suyuti, saking dikitnya yang haram itu, Allah rinci yang haram itu. Misal dalam surah Al-Maidah, Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitah waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan, kalimat jelas Pak, diharamkan atas kamu maitah, bangkai. Bangkai itu segala sesuatu yang disembelih, yang mati sebelum disembelih. Ya, maka hati-hati betul nih panitia kurban, hati-hati ya. Jangan kencang gino ngikat itu kayak dia mati 20 juta itu. Mati sebelum disembelih bangkai. Ya, hati-hati. Jadi cepatlah nyembelihnya itu, ya. Jangan lamunin ngikatnya. Iya Pak, 20 juta. Kita nak ganti. Kita sembelih bangkai, dan bangkai itu dirinci oleh Allah, bangkai itu haram kecuali dua bangkai, yaitu bangkai belalang dan bangkai ikan yang ada di laut. Itu boleh. Yang di laut itu semuanya halal. Ada hadis khusus tentang itu ya, suci dan mensucikan yang di laut. Kemudian selain bangkai, dam itu darah. Darah apa baik tak boleh dimakan, dikonsumsi, tak boleh. Darah, dam. Dulu kalau Bapak Ibu masih ingat, tahun 2000-an ada ekspor besar-besaran darah beku dari Australia. Ternyata itu darah sapi, darah kerbau, darah hewan. Disebarkanlah isu darah keras ini bisa jadi obat ujinya. Ya nak jualan namanya Pak. Kita jelas Pak aturannya, darah itu haram kecuali dua, hati dan limpa. Tapi hewan ya, hewan yang halal ya. Kalau manusia hatinya haram tetap ya, hewan maksudnya. Lemak kan makan hati ayam, hati sapi kan, nah itu halal. Itu darah sebenarnya Pak, hati sama limpa itu darah, karena dia masuk dalam darah. Ustaz, darah sapi itu oke lah. Kalau dipindang boleh tak? Nak dipindang, nak direndang, selama dia darah dan bukan hati, bukan limpah, haram. Allah sendiri yang mengharamkan itu. Ya. Kemudian lahmul khinzir. Apa lahmul khinzir? Babi. Dalam ayat ini Bapak Ibu, ada yang nanya, Ustaz, babi itu yang haram apanya? Babi secara keseluruhan, kakinya, matonya, palanya, buntutnya, apa bulunya. Karena dalam ayat itu lahmul khinzir Pak, daging babi. Berarti tulangnya boleh. Kan daging babi Pak gitu ya. Semuanya haram dikonsumsi. Ya, khinzir. Ustaz, oke lah babi. Babi itu ada dua Ustaz. Babi yang di hutan, ada babi yang peliharaan. Yang mana kira-kira yang tidak boleh? Haram galau. Babi ngepet? Nah, ya. Itu yang diharamkan Bapak Ibu sekalian. Ya, Allah sudah menetapkan. Insya Allah kita semua tahulah. Termasuk diantaranya judi. Ya, maisir. Judi itu
adalah sebuah perbuatan yang banyak bentuknya, Pak. Setiap zaman, setiap waktu bentuk judi itu berubah-ubah. Dari ngano ke dadu, sampailah sekarang tinggal micit-micit be di HP. Namanya slot. Nah, itu judi galau. Ya, judi itu adalah sesuatu yang ada pertaruhan di dalamnya. Karena ada unsur gharar, ketidakpastian. Itu diharamkan, Bapak Ibu. Ya. Kata Rasulullah, wa harrama asya'a, Allah telah mengharamkan sesuatu. Berarti banyak, ada beberapa yang diharamkan. Nah, untuk menetapkan itu haram apa tidak butuh dalil. Tak boleh kita mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan. Ya. Maka terhadap yang haram ini Bapak Ibu, kata Rasulullah, fala tantahikuha, jangan pernah kamu langgar, jangan nian kamu gawe ke. Wong kita ini tidak, Pak, semakin dilarang semakin senang, semakin penasaran. Dan memang itulah, Pak, sifat manusia, mudah penasaran. Sifat kita galau-galau, Pak. Kalau dilarang penasaran. Ngapo saya ngomong sifat kita? Iya, Nabi Adam, Bapak Ibu. Nabi Adam alaihissalam itu jelas kan dilarang apa? Larangan Nabi Adam ketika di surga apa? Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Adam, tinggallah kamu dengan pasanganmu, dengan istrimu di surga. Nikmatlah nikmatnya surga itu. Makan minumlah kamu sekendak kamu, nikmatilah semua yang ada di surga itu. Tapi kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi ingat ya, jangan dekati pohon ini. Berarti larangan Allah itu cuma sikok, jangan dekati pohon. Pada saat melihat surga, Nabi Adam tidak tahu itu, tidak kepengen dekati pohon itu. Dekati beda boleh, Pak, apalagi manjat pohon itu. Dekatinya beda boleh, manjat apalagi ngambil buahnya kalau memang ada buahnya. Larangan Adam tuh bukan makan, tetapi jangan dekati. Berarti maknanya sama be. Ya? Sama pecah ayat, dilarang berkata sama orang tua. Berarti selain boleh tak, Ustaz? Aidah misalnya. Aidah atau misalkan tak galak. Beda boleh. Apalagi yang lain. Cara berpikirnya seperti itu. Nah, Nabi Adam Bapak Ibu ternyata digalilah kelemahannya itu oleh iblis. Kelemahan Adam itu adalah penasaran dan tidak puas. Ada unsur tidak puas. Kata iblis kayak gini, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Adam, tahu tak kenapa Allah melarang kamu mendekati pohon ini? Penasaran deh kan? Iya nggak boleh. Kok yang lain boleh, ngapa pohon ini bayang tidak? Padahal pohonnya bagus gitu. Penasaran, Pak. Manusia itu kayak itu, Pak. Semakin dilarang, tanyalah, Pak. Wong yang narkoba awalnya penasaran, Pak. Awal berjudi itu, ngapa kamu nih main slot nih? Coba, kan? Kaget pada saat nyesal, aku nih awalnya cubu-cubu. Semuanya berawal dari penasaran. Ya, makanya kata Roma Irama tuh, sungguh mati aku jadi penasaran. Itu bahaya, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan yang haram itu jangan dilanggar, ya. Wallahu alam bissawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.